Langsung saja di sini kita bisa mendownload template-nya. Kita download, kemudian kita masuk, kita ekstrak file yang sudah di download tadi, kemudian kita masukkan ke SAM, HRTDocs, dan seterusnya seperti biasa. Kemudian kita masuk ke HRTDocs, kemudian kita rename menjadi CI 5N proyek nama kita. Selesai. Kemudian kita copy file yang sudah kita rename tadi, terus kita masuk ke Chrome, kita ketik localhost, kemudian kita tempelkan yang kita copy, masuk ke public. Ini tampilan yang sudah kita download tadi. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian kita tampilkan file yang tadi, yang ini, kemudian select folder, langsung kita buka. Kemudian kita masuk ke config di bagian app PHP. Di sini kita kopikan kemudian kita refresh. Ini tampilan setelah kita refresh. Kita bisa lihat ya. Kemudian kita masuk ke dalam kita tambahkan folder baru di bagian sini, di dalam Writable ya. Kemudian kita beri nama htaccess. Di sini biar lebih mudah saya menggunakan Notepad ya, karena sebelumnya sudah saya bikin percobaan. Di sini langsung kita copy di bagian env, kita rename, kemudian kita tambahkan titik di bagian depannya. Kemudian di bagian sini bisa kita copy, kemudian tanda pagarnya bisa dihilangkan. Kemudian di bagian production ini kita bisa hapus dan kita ganti ke development. Kita scroll ke bawah, kemudian di kolom 34 ini, baris 34 sampai ke 40 kita bisa hilangkan semua tanda pagarnya. Kemudian di bagian root ini bisa kita hapus,
langsung kita bikin database baru ya. Di sini saya bikin CI4 Shirley di create, kemudian kita langsung ke kita klik di bagian yang sudah kita bikin tadi. Di sini kita ubah menjadi CI4 underscore Shirley sesuai yang kita bikin database tadi ya. Kemudian di bagian config kita scroll ke bawah, kita cari di bagian routes PHP. Kemudian di sini bisa kita copy ya teman-teman. Kemudian kita paste. Di bagian sini bisa kita tambahkan dengan profile. Kemudian home-nya ini bisa kita ganti menjadi profile juga ya. Kemudian di bawahnya kita tambahi menjadi kontak. Di sini juga kita ganti menjadi kontak. Kemudian di bagian view, di bagian layout ya, layout PHP, kita cari ke bawah, kita cari bagian sini base URL, kita copy, kita tambahkan di kolom 155 baris 155, kita kopikan, kemudian kita tambahkan profile, dan di bagian 162 kita tambahkan juga ya, kita jadikan kontak. Kemudian di bagian routes kita masuk ke bagian controllers, baru kita tambahkan folder baru, kita tambahkan folder, kita beri nama profile PHP. Kemudian di sini kita copy aja ya biar lebih cepat. Kita pastekan ke profile PHP yang tadi. Kemudian kita tambahkan kata profile di baris kelima. Di sini kita ganti juga dengan profile. Profile ya, sorry. Kemudian di bagian sini bisa kita bikin folder baru, kita beri nama vProfile PHP. Kemudian kita ternyata teman-teman, kini kita lihat dulu petunjuk yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita copy di sini. Kemudian kita langsung ke sini, kita refresh. Di sini sudah bisa terganti di bagian profile ya. Di dashboard seperti ini dan di profile seperti ini. Langsung ke kita refresh lagi. Kemudian kita masuk ke routes PHP. Di bagian controllers kita tambahkan folder baru, kita beri nama kontak PHP.
Kemudian kita copy dari sini dan kita pastekan ke kontak PHP tadi. Kita ganti kata di baris ini menjadi kontak seperti yang vProfile tadi. Di sini kita ganti juga menjadi vkontak ya teman-teman. Kemudian di bagian admin bisa kita tambahkan folder baru, kita bikin vkontak PHP. Kemudian kita salin di sini, kita refresh di bagian kontak kami, di bagian profil. Begini tampilannya ya. Ini tampilan dashboard. Bisa kita lihat ya tampilan dashboardnya. Kemudian kita masuk ke database. Karena saya lagi malas ngetik, kita kopikan aja langsung ke SQL nya, klik go. Nah, di sini sudah tambah kolom mahasiswanya ya. Kemudian kita lanjut ke insert, kita ketik NIM-nya sesuai NIM kita ya. Kemudian namanya kita bikin Sherly Surya Pratiwi, kelasnya SI5N, prodinya Sistem Informasi, dan statusnya di sini kita kasih aktif. Kemudian kita klik bagian go. Kemudian kita ke struktur. Di sini kita ubah dulu, kita centang di bagian sini. Kita save. Nah, lanjut ke sini, kita klik baru, kita tambahkan tabel nama mata kuliah. Di sini kita kasih ID, kita kasih kode mata kuliah, kita kasih nama mata kuliah, kemudian jumlah SKS, kita tambah kolom baru, kita bikin semesternya. Di sini tipenya bisa kita ubah, kemudian kita kasih 15 di bagian ID. Tipe kode mata kuliah kita ganti ke varchar. Jumlah SKS kita ganti ke INT. Nah, di sini kita bikin aja 10 ya. 50 deh. Kemudian di sini kita kasih 100. Di bagian jumlah kita kasih 15, di bagian semester kita kasih 2 ya. 2. Tipe semester kita ganti ke INT ya teman-teman. Kemudian di bagian ID kita ganti jadi primary key. Kemudian kita save.
Sudah bisa terlihat ya. Kemudian kita bikin tabel baru lagi. Kita bikin di sini tabel user. Di sini kita kasih nama ID. Kita kasih nama lengkap. Kemudian kita kasih nama username. Kemudian kita kasih nama password. Kemudian kita bikin kolom baru, kita tambahkan kelas. Di sini bisa kita sesuaikan aja ya, sesuai kemauan kita. Nama lengkapnya sama username kita bisa diganti ke varchar. Password juga bisa kita ganti ke varchar. Kemudian di sini kita kasih di bagian kelas kita kasih 40 saja, di nama lengkap 100. Kemudian kita ganti jadi primary key di bagian ID. Kemudian kita save. Dah selesai tabel user. Kemudian kita lanjut ke VS Code-nya. Kemudian di bagian model kita bisa tambahkan folder baru. Kita bikin saja di sini nama foldernya mahasiswa model PHP. Kemudian kita copy. Kita lihat dulu ya langkah-langkah yang sudah saya bikin di Word tadi. Di bagian sini kita langsung copy saja. Di bagian home PHP kita tambahkan di sini user model mahasiswa. Kemudian di sini kita bisa ganti di sini kita bisa tambahkan mahasiswa model sama dengan kita bagian sini. Kita ikutin aja ya teman-teman, kita lihat saja langkah-langkahnya. Kemudian kita tambahkan jumlah mahasiswa sama dengan mahasiswa model. Kita ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian kita kasih di sini menjadi content results. Kemudian di baris 14 kita bisa tambahkan as data sama dengan buka kurung. Kita lihat saja ya teman-teman yang ada di dalam video ini. Kemudian di bagian sini kita tambahkan jumlah mahasiswa.
Kemudian kita sini kita ikuti saja. Kita close dulu yang sudah tidak kita pakai ya. Kemudian di bagian admin kita masuk ke indeks PHP. Kemudian kita bisa tambahkan di bagian sini total mahasiswa di sini. Langsung ke sini kita refresh. Di sini kita ganti dulu ya teman-teman. Di bagian v-indexnya kita copy saja. Kemudian di sini kita lihat langkah-langkahnya dulu. Langsung kita copy di bagian home PHP. Kemudian kita refresh. Begini tampilannya. Kemudian di bagian sini kita langsung ke sini. Ini dia tampilan dashboardnya. Di sini kita langsung copy langkah-langkah yang sudah kita buat di Word tadi. Langsung kita masukkan dan kita kopikan di bagian home PHP. Di bagian sini bisa kita lihat. Kemudian di sini kita langsung scroll ke bawah. Kemudian dihapus. Kemudian kita refresh. Langsung terganti ya. Kemudian kita masuk lagi ke VS Code-nya. Kemudian di sini kita copy. Kita masukkan ke bagian home PHP. Kita kopikan. Kemudian di bagian model kita tambahkan folder baru dan kita beri nama foldernya itu mata kuliah model .php. Kemudian langsung kita kopikan saja yang ada di dalam sini. Kemudian di bagian sini bisa kita
ganti jadi mata kuliah langsung kita tap aja ya di bagian sini, kita hapus. Kita kopikan saja, kemudian di bagian sini kita bikin folder baru lagi, kita kasih nama user model PHP. Kemudian di sini langsung kita lihat langkah-langkahnya, kita scroll, kita cari, kita sudah sampai di langkah-langkah mana. Di sini bisa kita lihat, langsung kita tambahkan saja kita copy, langsung kita masukkan ke user model. Kemudian di bagian home PHP di sini bisa kita copy, kita tambah, kita ganti menjadi mata kuliah model. Kemudian di bagian sini kita bisa copy yang ini, terus kita lihat lagi dulu petunjuknya ya. Kemudian di sini bisa kita tambahkan total mata kuliah dan mata kuliahnya. Lanjut ke indeks PHP, kita scroll ke atas. Langsung kita copy di bagian ini, kita masukkan kode ini di baris nomor 61. Kemudian langsung kita save. Terus kita refresh. Ini error di bagian 17. Kita lihat kesalahannya. Langsung kita lihat di bagian mode kuliah PHP. Di sini langsung kita kopikan di sini, langsung kita paste di bagian mata kuliah, di user model. Kemudian kita masuk ke database mata kuliah.
Di sini kita bikin database-nya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, terus kita tambahkan jumlah SKS dan semesternya. Kita klik go, sudah tertambah di sini. Langsung kita refresh melihat hasilnya. Gini tampilan di data mahasiswa. Kemudian kita langsung kembali ke user model PHP, kita kopikan di bagian home. Kita bisa tambahkan ini, kita ubah menjadi user model. Kemudian di bagian sini bisa kita lihat, kita tambahkan di kolom 22. Sini langsung kita rapikan saja di bagian sininya. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita copy bagian ini, kita pastekan di bagian layout PHP. Kita scroll ke atas, kita copy di baris 73 sampai ke 82. Kemudian di sini bisa kita rapikan, langsung ke Chrome, kita refresh dan begini hasilnya. Di sini kita langsung ke database, kita lihat di kita langsung ke insert, kita tambahkan di sini nama lengkap, kita bikin nama kita. Kemudian kita tambahkan username-nya, shirley@gmail.com. Kemudian passwordnya kita bikin 1 sampai 6. Kelasnya kita bikin SI5N. Kemudian kita klik go. Kita langsung ke Chrome lagi, kita refresh. Ini langsung tampilan profilnya. Kemudian di bagian sini kita tambahkan kode ini dari nomor 132 di bagian v-index PHP. Kita cari di baris ke 132, kita kopikan di sini sampai ke bawah.
Kemudian kita save dan kita refresh kembali di tim tadi. Sekian video ini, terima kasih.